dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapa kami datang, Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, karena Dia adalah Allah Immanuel yang akan besertai hidup dalam hidup kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan.
Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau. Mari saja kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Sekali lagi, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau yang kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel.
kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Allah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita, yang tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun hidup kita. Dia yang akan pelihara hidup kita, Dia yang akan jamin hidup kita sampai tiba saatnya kita menikmati dan merasakan kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah hidup kita. Percaya ada Allah Immanuel yang menyertai hidup kita. Percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi pujian dan iman kami Tuhan. Bahwa kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai hidup kami Tuhan. Sampai saat ini pun Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Dan kami bisa bernafas, kami bisa sehat sampai saat ini. Bahkan kami bisa datang menghampiri Tuhan dalam rumah ibadah yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih Tuhan. Dan mari Bapak Ibu kita satukan hati. Kita memandang kepada Tuhan yang Allah Immanuel, yang penyertaannya tidak akan pernah habis, yang penyertaannya tidak akan pernah berlalu. Dia akan menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati. Kita bersuka cita, siapkan pujian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bukankah kuasa sorak-sorai dan pujian itu akan mendatangkan mujizat dalam hidup kita? Mari kita bersama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bersuka cita atau tertekan dengan keadaan yang ada? Tetap bersuka cita ya Bapak Ibu. Amin. Hanya memandang kepada Tuhan saja. Kita serahkan hidup kita. Mari kita bersuka cita. Karena Tuhanlah yang menjadi andalan hidup kita. Tuhanlah sumber kekuatan hidup kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya
andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan hidup kita. Pegang Tuhan Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Ya, hanya Kau Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita bersukacita. Angkat hatimu dan suaramu untuk Tuhan. Bersukacitalah. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab kuasa Tuhan Yesus Kristus adalah yang menebus kita. Amin. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, mari puji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji.
ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Biarlah pujian kita sampai dalam hadirat Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Oh, mari puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau yang menciptakan seluruh isi dunia ini. Oh, haleluya. Katakan bersama-sama, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan dengan iman. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, katakan bersama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Bersama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai kepada Tuhan, untuk Tuhan kita Yesus. Dia yang menciptakan segalanya yang baik. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Yesus. Terpuji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Biarlah pujian kita menyenangkan hatinya Tuhan. Terlebih saat ini kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah bagian yang terbaik dalam ibadah ini. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya
setia Tuhan kepada Engkau. Kami mau Tuhan setia tanpa syarat. Apapun keadaan kami mau belajar setia. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah kepada Tuhan. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Karena Tuhan punya rencana yang baik. Rencana yang amin. Yes, amin. Semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk tanpa syarat, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Sekali lagi, angkat tanganmu dan iman, katakan bersama-sama. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Kami siap terima firman-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami semua. Kalau sampai hari ini kami masih bisa beribadah, semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Dan biar pagi hari ini Engkau mengingatkan kami semua untuk kami semakin mau mengenal Engkau lebih lagi. Karena waktu kedatangan-Mu sudah semakin singkat. Engkau sedang menggoncangkan dunia ini supaya kami semakin mendekat hanya kepada Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat kami pagi hari ini. Mungkin kami yang sedang mengalami pergumulan, atau kami yang sedang menantikan sebuah jawaban dari Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyediakan jawaban dari doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang percaya berkata, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua.
Seluruh dunia mengalami dampak dari pandemi COVID. Tidak hanya 1-2 negara, tapi lebih dari 200 negara. Itu artinya bahwa tidak pernah ada sebuah kejadian, peristiwa, atau sebuah pandemi yang menyentuh banyak negara, sekalipun jumlah kematian mungkin tidak setinggi pandemi-pandemi yang pernah terjadi, misalnya flu Spanyol atau mungkin pandemi-pandemi yang lain. Tetapi untuk soal meratanya atau jumlah negara yang terkena, saat ini yang paling besar lebih dari 200 negara. Kemudian kalau kita juga mengikuti berita-berita mengenai gempa bumi dan lain sebagainya, menurut berita dari NASA, bahwa di saat generasi kita hidup, gempa bumi ini yang paling merata menyentuh banyak negara, dan dampak spiral dari gempa bumi ini sudah menyentuh hampir seluruh permukaan dunia. Dan itu menggenapi apa yang Tuhan katakan sebagai salah satu tanda sebelum akhir zaman atau kedatangan Tuhan itu tiba. Sudah tidak menunggu tanda-tanda lagi sebenarnya, tapi generasi di mana kita hidup ini semakin dinyatakan dan semua sedang mengarah ke sana. Dan ketika Presiden Amerika yang terbaru juga terpilih, di sana sudah masuk di kabinetnya juga bahkan bagian dari kaum LGBT, dan kemudian juga transgender masuk, dan sebentar pasti akan menyebar dengan lebih cepat. Itu juga salah satu tanda bahwa manusia mulai lebih lagi untuk menentang akan hukum Allah. Dan semua harus digenapi sedemikian rupa dan akan mengarahkan kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan harapan kita gereja sebetulnya bukan cuma menantikan kematian, memang semua kita nanti akan mati. Semua kita akan mati. Dan kalau nanti kita belajar tentang kesembuhan, bukan untuk menghindari kematian karena semua kita akan mati. Atau yang kedua, kalau Tuhan sudah datang maka kita akan langsung diangkat untuk berjumpa dengan Dia di awan-awan. Tapi untuk lebih menghindari kematian prematur, kematian yang belum waktunya. Dan Alkitab juga mencatat akan hal itu, bahwa sebetulnya kesehatan dan panjang umur itu merupakan bagian dari berkat Tuhan. Dan ada juga beberapa orang yang dicatat di dalam Alkitab. Mazmur juga mencatat bahwa umur seseorang itu dipersingkat, dipotong, jabatannya diambil, umurnya dipotong. Seharusnya dia belum mati, misalnya umur 50 tahun katakanlah, dia bisa sampai 80, bisa sampai 100 mungkin. Bapak Ibu mau sampai usia berapa nih? Mazmur 90, 70, 80 tahun. Kitab Kejadian sebetulnya mencatat 120 tahun. Dan kalau kita baca di kitab Mazmur 90, kita buka sebentar ya, Mazmur 90. Kenapa dipotong lagi sampai 70 sampai 80 tahun? Kalau usia manusia dulu bisa sampai 900-an tahun. Abraham bisa mencapai 175, Musa 120, mati dalam keadaan yang masih segar, masih sehat, matanya tidak kabur. Abraham mati saat hidupnya sudah puas dengan hidupnya, dituliskan bahwa dia puas dengan hidupnya karena Tuhan yang memberikan kepuasan dalam hidupnya. Nah, ketika Mazmur 90 dituliskan, pemazmur mengutip dari apa yang disampaikan oleh Musa, dan pada waktu itu mulai ayat yang ke-7, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Ingat konteksnya di sini adalah Tuhan sedang marah karena ketidaktaatan umatnya. Maka yang seharusnya umur manusia itu bisa 120 mestinya rata-rata. Potong lagi jadi kurang lebih 70-80 tahun. Tapi ingat 70-80 tahun itu pun dalam kemarahan dan amarah Tuhan. Seharusnya kita semua masih bisa panjang umur. Sampai seberapa? Kalau Kejadian menuliskan 120 tahun. Tapi kita buka di Mazmur 91 ayat yang paling terakhir. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dengan panjang umur akan kupuaskan dia. Jadi panjang hidupnya manusia
Ditentukan juga salah satunya dari ketika dia sudah puas hidupnya, bukan puas dengan dunia, karena dunia ini tidak pernah bisa memuaskan kita. Harta yang kita punya tidak pernah bisa memuaskan hati kita. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan hati kita. Itu yang dialami oleh Abraham. Dia hidup mengikuti jalan Tuhan. Dia mengambil langkah imannya bersama dengan Tuhan. Ketika dia keluar dari tempat asalnya, Ur Kasdim, tanpa tahu kemana tujuan yang Tuhan kasih. Pada awalnya dia hanya mentaati dan kemudian melakukan langkah pertama. Dan akhirnya Abraham dituntun oleh Tuhan untuk menemukan kota yang dibangun oleh Allah, Yerusalem sorgawi. Maka kepuasan hatinya ketika dia hidup bukan karena hartanya banyak, tapi karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, pandemi sekarang ini sebetulnya bagus. Tuhan, saya percaya bahwa pandemi atau virus ini bukan berasal dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan semuanya, Tuhan pasti juga memakai semua ini untuk menggenapkan rencananya. Berita Injil semakin tersebar, firman semakin tersebar dengan cepat karena sudah ada teknologi internet. Semua orang bisa lihat sampai ke penjuru dunia. Semua orang membutuhkan firman hari ini ketika banyak orang takut dan cemas. Banyak nabi sepakat bahwa ada dua spirit atau roh yang bekerja ketika pandemi ini ada. Yang pertama adalah roh ketakutan dan kekhawatiran. Mungkin ini dampaknya lebih besar dalam diri kita atau dalam diri seseorang dibanding dengan virus itu sendiri. Akhirnya ketakutan itu yang melumpuhkan kita. Memang manusia akan punya rasa takut, tapi jangan sampai kita punya rasa takut yang berlebihan. Sampai takut melakukan sesuatu, takut mengambil keputusan, takut ini, takut itu. Iman kita tidak bisa bertumbuh ketika kita dikuasai oleh ketakutan, kecemasan. Yang kedua, ketika orang sudah semakin takut, yang bekerja adalah roh egois atau mementingkan diri sendiri. Maka waktu seperti sekarang ini, di masa dunia begitu gelap, justru terang Tuhan akan bercahaya dalam hidup kita. Kapan terang itu semakin bercahaya? Ketika dia ada di tempat yang paling gelap. Dan sekarang kita ada di masa di akhir zaman, 2000 tahun setelah Yesus mati di kayu salib. Kita adalah generasi akhir dari gereja untuk menutup perjalanan sejarah gereja. Untuk menutup masa anugerah yang Tuhan sediakan selama kurang lebih 2000 tahun ini. Dan ini adalah salah satu masa yang paling gelap. Dosa manusia memuncak. Sebelum nanti akhirnya Tuhan bisa menjatuhkan sebuah hukuman atau penghakiman. Tapi buat anak-anak Tuhan, buat orang percaya, kita justru menantikan keselamatan kita yang terakhir, yaitu tubuh kita diubahkan untuk menjadi tubuh kebangkitan. Sama seperti tubuh yang dipakai oleh Yesus setelah dia bangkit. Tubuh yang tidak akan sakit lagi, tubuh yang bisa tidak terbatas ruang dan waktu. Dan itulah penebusan keselamatan kita disempurnakan di saat itu. Nah, maka hari ini adalah waktu kita justru untuk bersinar. Apa yang bisa mengalahkan roh egois atau kekikiran kita? Kadang kita pelit gitu ya, kadang kita kikir sebagai manusia. Justru adalah dengan tetap berbuat baik. Saat Israel ada di bangsa Mesir, mereka ada di tanah Gosyen. Ketika Tuhan menjatuhkan tulah yang ke-9, 3 hari Mesir gelap. Bukan karena mereka nggak punya lilin, mereka nggak punya penerangan, tidak. Tapi kegelapan supranatural dari roh kegelapan itu meliputi Mesir sampai mereka tidak bisa melihat apa-apa. Tapi di tempat di mana Israel ada terang. Terangnya bukan terang yang biasa pasti, tapi itu terang supranatural. Dan pola itu akan kembali di zaman kita sekarang. Di masa yang paling gelap, gereja akan bersinar makin terang. Kehidupan Bapak Ibu semua akan semakin bersinar di masa yang paling gelap ini. Karena makin pekat gelapnya. Makin pekat gelapnya, satu terang kita akan makin bersinar. Maka tetaplah berbuat baik, tetaplah menabur, tetaplah kerjakan apa Tuhan taruh dalam hati kita. Maka satu perbuatan itu akan membawa terang. Akan jadi kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di Kejadian pasal yang ke-20, di slide kedua, bisa di next slide. Oke, kita berhenti di sini dulu. Kita akan lihat di Kejadian pasal 20 ini kisah tentang Abraham ketika dia berjumpa dengan Raja Abimelek di tanah Gerar.
Nah, yang menarik di sini adalah ketika Abraham tidak mengakui Sarah sebagai istrinya, meskipun dia mengaku dia tidak berbohong, tapi dia mengaku istrinya sebagai saudaranya. Maka Sarah diambil mau dijadikan istri oleh Abimelek. Abimelek nggak salah. Tapi kemudian dia dijumpai oleh Tuhan dalam mimpi dan Tuhan berkata, kamu mati. Nah, kamu ambil Sarah jadi istrimu, maka lepaskan dia. Itu bukan hakmu. Kembalikan buat Abraham. Abimelek tanya sama Tuhan, kan aku nggak salah. Aku nggak tahu kalau dia istrinya Abraham. Kemudian akhirnya Tuhan berikan peringatan, Abimelek lepaskan. Kemudian dia memberkati Abraham, melepaskan, mengembalikan Sarah. Dan Abraham berdoa di ayat yang ke-17. Kejadian 20 ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek. Ini kata menyembuhkan pertama kali muncul ya. Ini ditulis dari kata aslinya, kata Ibrani, nggak penting kalau Bapak Ibu nggak mudeng, nggak apa-apa, yang penting maknanya saja. Yang saya mau sampaikan adalah makna dari kata ini. Kata Allah menyembuhkan Abimelek muncul pertama kali, Allah yang menyembuhkan. Dan istrinya dan budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Yang menarik di sini adalah Abraham pada saat itu juga sedang menantikan keturunan. Tapi dia harus berdoa buat Abimelek dan istrinya. Dan akhirnya mereka diberkati dan bisa melahirkan anak. Kadangkala kita terintimidasi Bapak Ibu. Ketika kita terdorong, tergerak untuk mendoakan orang sakit, kita merasa kita juga masih sakit. Kita mendoakan seseorang supaya diberkati dan kita merasa kita belum diberkati atau jawaban Tuhan belum kita terima. Sementara kita mendoakan orang lain. Tidak ada masalah. Karena yang bekerja itu Tuhan, yang melakukan mujizat itu Tuhan. Kita hanya melakukan bagian kita, menjadi sarana atau perantara untuk Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan seseorang. Maka ketika kita tergerak untuk mendoakan seseorang, sekalipun kita masih sakit, jangan terintimidasi. Abraham melakukannya, dia berdoa justru untuk Abimelek dan akhirnya mereka melahirkan anak. Padahal Abraham sedang menantikan anak. Tapi keajaiban itu terjadi. Kejadian pasal 21. Tepat setelah dia mendoakan Abimelek. Penantian panjangnya. Paling tidak umur 25 sampai akhirnya anak yang dijanjikan itu lahir umur 100 tahun. 25 tahun. Kejadian 21 ayat yang kedua. Ayat yang pertama. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Ketika Tuhan sudah berjanji, pegang aja janjinya. Dia akan memperhatikan kehidupan masing-masing Bapak Ibu dan saudara semua seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan seperti yang dijanjikannya. Pandemi ini menggoncang semua, hanya menyisakan satu hal. Keintiman kita dengan Tuhan. Ketika keuangan kita goncang, kita nggak bisa lagi mengandalkan keuangan kita. Ketika kepintaran kita sudah tidak bisa lagi diandalkan. Semua akan digoncangkan dan menyisakan satu saja, hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita hanya bisa pegang apa yang difirmankannya. Pasti akan terjadi. Cepat atau lambat. Ayat yang kedua, maka mengandunglah Sarah. Orang yang belum punya anak masih menantikan jawaban Tuhan. Mendoakan orang supaya punya anak. Dan akhirnya Tuhan memberkati lebih dulu orang itu. Tapi justru dari situlah Tuhan menyatakan dan menggenapi janjinya. Kalau Bapak Ibu Saudara harus menaburkan sesuatu bahkan ketika kita sedang butuh-butuhnya. Justru ketika kita melakukan dalam ketaatan itu, Tuhan melakukan lebih besar lagi kepada kehidupan kita. Itulah caranya Tuhan. Cara sistem kerajaan Allah itu bekerja. Iman dan ketaatan lebih dulu baru kita akan melihat. Kalau kita pengennya Tuhan aku pengen lihat dulu, baru kita beriman, baru kita percaya. Seperti imannya Thomas, melihat, menyentuh baru percaya. Tapi Tuhan berkata berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Nah, kata menyembuhkan tadi dari kata Rafa, maka kita mengenal Tuhan penyembuh itu Jehovah Rafa, betul? Dan menariknya, next slide selanjutnya, ada perbedaan sedikit di kata paling belakang ya. Kalau kata Ibrani itu dibaca dari kanan
ke kiri seperti bahasa Arab. Jehovah Rafa, menyembuhkan. Kata dasar dari Rafa sebetulnya adalah Rafah, yang artinya rileks. Banyak orang bergumul tentang kesehatannya, tapi cara yang terbaik untuk menerima kesembuhan adalah rileks, santai. Makin kemerungsung, bahasa Jawa, itu bahasa yang diurapi, makin kemerungsung, makin bingung, makin kacau, makin gak ngerti apa yang kita lakukan, makin tidak menerima janji Tuhan. Tapi kalau kita mau terima kesembuhan kita, kata Rafah di dalam kata aslinya, di dalam makna dasarnya adalah rileks. Kenapa? Karena Tuhan yang melakukannya buat kita. Maka ketika segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah rileks. Tenang saja dulu. Kemudian sampaikan isi hati kita di hadapan Tuhan. Karena Dia yang mampu mengerjakan buat kita. Allah yang berperang buat kita. Dan kita akan diam saja. Apakah kita punya bagian? Pasti. Tapi tunggu. Tunggu Tuhan apa yang Dia tuntut. Harus ke dokter? Gak ada masalah. Mau minum obat? Gak ada masalah. Tuhan bisa pakai semua itu sebagai sarana. Tapi Tuhan yang bisa memberkati hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kesehatan. Kita bisa berolahraga, kita bisa makan makanan organik yang terbaik ya. Sekarang muncul organic food. Tapi jangan taruh iman kita pada ciptaan yang sementara dan yang sudah jatuh. Dunia dan segala isinya ini sudah jatuh dalam dosa. Maka taruh iman kita kepada Tuhan, Sang Penyelamat kita. Tapi Tuhan bisa memakai semua tadi, bukan berarti itu jelek. Kita boleh, kalau kita bisa beli, lakukan aja. Yang gak bisa beli, gak usah berkecil hati. Tetap makan nasi seperti biasanya oke. Tetap makan tempe juga oke. Itulah pentingnya kenapa kita berdoa sebelum kita makan. Karena ketika kita makan dengan iman kita, firman Tuhan itu yang memberkati dan menjadikan kesehatan dalam hidup kita. Asal kita tahu kita makannya nggak ngawur kan. Kalau yang tahu punya diabetes ya jangan banyak makan gula yang manis-manis. Nasinya dikurangi karena karbo itu akan jadi gula juga, gula dalam darah kita. Kita harus tahu juga membatasi diri kita, bertanggung jawab. Karena kesehatan itu nanti akan terintegrasi kan. Akhirnya terhubung. Hal yang rohani, jiwa dan tubuh kita. Kita harus jaga tubuh kita. Kita harus jaga jiwa kita juga. Tapi dimulai dari roh kita. Dimulai dengan rileks. Datang ke Tuhan. Arahkan hati kita ke Tuhan. Sambil ke dokter, sambil cari Tuhan. Sambil minum obat, hatinya ke Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai semua itu untuk jadi berkat buat kita semua. Kesembuhan itu dimulai dari roh kita. Slide selanjutnya, Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Terjemahan lainnya mengatakan begini. Roh seseorang membuat dia mampu menanggung penyakitnya. Roh seseorang membuat dia mampu menanggung penyakitnya. Tapi semangat yang patah, roh yang patah, gak punya harapan lagi, putus asa, membuat dia makin drop kesehatan kekuatannya. Padahal Tuhan mau kita sehat, pasti dong. Bapak di surga mau kita sehat. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi berkat, bisa melayani Tuhan sampai akhir masa nanti waktu hidup kita selesai. Supaya kita jadi kesaksian buat orang lain. Semua dimulai dari roh. Nah, di awal corona pada tahun lalu, para sarjana Yahudi, mereka membuat sebuah penelitian ketika virus nama corona itu muncul. Dan ternyata itu muncul juga yang mereka teliti di Alkitab bahasa Aram. Yang nanti diterjemahkan, next slide selanjutnya. Diterjemahkan oleh seorang rabi namanya Jonathan bin Uziel.
kata penyakit dalam penderitaan ya, kalau kita bahasa Indonesia tadi tuliskan penderitaan. Terjemahan lainnya penyakit. Penyakit apa aja? Dalam bahasa Aram, kata penyakit atau penderitaan itu diterjemahkan dengan lafal pengucapan yang mirip dengan nama virus yang sekarang yaitu corona. Nah, jadi kalau kita gabungkan slide selanjutnya, roh manusia menjaga atau memproteksi dia dari corona atau dari penyakit. Dimulai dari roh manusia. Dan orang Yahudi percaya sudut pandang Yahudi, kita perlu belajar sudut pandang Yahudi kenapa? Karena Alkitab kita ditulis dalam bahasa mereka, konteks budaya mereka. Mereka percaya bahwa segala jenis penyakit ada kaitannya dengan roh manusia. Memang ada yang murni seperti hal-hal yang berkaitan dengan fisik kita. Misalnya kalau kita flu, minum obat sebentar, istirahat, selesai, sehat lagi. Kita tidur, istirahat, selesai, sehat lagi. Murni fisik. Tapi kebanyakan bahwa penyakit itu berkaitan dengan roh di dalam kita. Maka cara menyelesaikannya bukan cuma minum obat. Tapi harus dari roh kita kepada Tuhan. Dari firman itu yang menopang kita. Suatu hari saya ingat ketika saya sadar bahwa kadang kita menyepelekan doa sebelum makan. Doa sebelum makan. Ketika kita makan sepertinya doa yang biasa. Tapi suatu hari saya tersadar bahwa alam semesta ini saja ditopang oleh kuasa firman-Nya. Firman yang menopang ya. Kenapa ada bintang, ada planet-planet bisa ada di tempatnya, bisa bergerak sedemikian rupa, mereka tetap ada di sana, matahari bersinar tepat pada waktunya, ada bulan ketika malam. Karena firman Tuhan menopangnya, kitab Ibrani mengatakan, ditopang oleh kuasa firman. Termasuk tubuh kita, sel-sel sistem syaraf kita, ditopang oleh kuasa firman. Waktu kita makan dan kita berdoa, makanan itu akan dikonversi oleh firman, jadi kesehatan buat kita. Kita bisa berolahraga, tubuh kita akan fit. Tapi ada banyak atlet tiba-tiba mati mendadak. Betul? Punya sakit jantung dan lain sebagainya. Kesehatan hanya Tuhan yang bisa memberikan. Kita harus melakukan ya, jaga makan, tidur yang cukup, jauh dari stres, dan berolahraga. Yang malas berolahraga kita harus belajar. Olahraga ringan aja, penting juga. Supaya banyak gerak. Kenapa orang Jepang itu usia rata-ratanya bisa di atas 100 tahun? Karena mereka gak kenal namanya pensiun. Mungkin gak kerja-kerja berat, tapi selalu beraktivitas. Orang-orang tua 90-100 tahun selalu beraktivitas. Bertani, ngobrol sama teman, punya komunitas. Kalau kita sendirian stres ya, stres makin berat ya, gak bisa cerita sama siapa-siapa. Nangis-nangis sendiri, makan-makan sendiri gitu. Maka kita juga perlu teman-teman gereja kita, komunitas, komsel kita. Lalu kemudian kita bisa beraktivitas yang ringan. Gitu. Yang orang makin usia kalau tidak dipakai, misalnya untuk aktivitas, lama-lama bisa pikun juga, lupa gitu. Lama-lama gak bisa baca lagi. Tapi sudah ada kesaksian banyak. Orang 100 tahun, 90 tahun masih bisa baca Alkitab. Masih jernih ingatannya gitu. Sudah ada kesaksian yang semacam ini. Bahkan Kaleb juga dituliskan di dalam perjanjian lama kan. Sekarang aku umur 85 tahun. Kekuatanku masih sama seperti 45 tahun yang lalu. Ketika Tuhan menjanjikan gunung ini. Maka dia berkata, berikan aku gunung ini. Usiaku sekarang 85 tahun. Tapi kekuatanku masih tetap sama. Dan dia berkata, Tuhan yang menjaga aku hidup sampai hari ini. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, Tuhan yang menjaga kita tetap hidup sampai hari ini. Kita bisa minum obat, kita harus pakai masker, kita harus melakukan bagian tanggung jawab kita. Tapi hanya Tuhan yang bisa tetap menjaga kita hidup sampai hari ini. Karena tugas kita belum selesai. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Yesaya 53, apa yang membuat kita bisa rileks dan tenang? Dimulai dari sini, menyadari pengorbanan Kristus. Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah
dipukul dan ditindas. Terjemahan lain mengatakan begini, sesungguhnya dia sendiri, Yesus sendiri menanggung dosa, penyakit, kutuk kita di atas tubuhnya sendiri. Maka tubuhnya hancur kan, dia dicambuk, dia harus mengeluarkan darah, bilur-bilurnya, tubuhnya harus tercabik, semua ditanggung di atas tubuhnya. Supaya kita yang percaya bisa diselamatkan dan memperoleh janji yang Tuhan berikan. Dia menanggung penyakit kita, ditimpakan. Penyakit itu asal mulanya diakibatkan oleh dosa. Maka Yesus menebus kita, menanggung di atas tubuhnya sendiri. Maka itu adalah masa yang paling berat buat Yesus ketika dia harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Ditanggung di atas tubuhnya, di atas salibnya. Dan karena itulah kita bisa mengalami ketenangan karena iman kita berawal dari penebusan Kristus. Ini adalah pertukaran ilahi. Kita yang seharusnya ada di posisi Yesus. Tapi Yesus ambil posisi kita untuk menanggung dosa kita, untuk menanggung kesalahan kita, ditimpakan kepadanya. Maka dia harus menanggung di atas tubuhnya sendiri dan harus mencurahkan darahnya untuk menebus manusia. Tidak cukup dengan berfirman, tapi dia menebus, dia harus menanggung akibat dosa Adam dan keturunannya. Ditanggung di atas dirinya. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa supaya kita yang berdosa dan percaya kepadanya memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Dan semua berkat dan janji Allah dalam surat Galatia. Karena kita di dalam Kristus, kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima semua janji Allah di dalam Yesus Kristus. Ada satu referensi, Matius pasal yang ke-8 yang berkaitan dengan Yesaya 53 ini. Matius pasal yang ke-8 ayat 17. Matius pasal yang ke-8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Bukan hanya sakit rohani, tapi sakit fisik. Terjemahan lain mengatakan begini, Yesus menyembuhkan mereka semua yang datang dengan sakit penyakitnya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tadi yang kita baca Yesaya 53. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bukan hanya penyakit rohani, itu yang utama. Penyakit rohani kita diselesaikan, dosa kita diselesaikan. Maka dampaknya adalah kesehatan jasmani, tentu saja. Penyakit rohani diselesaikan, penyakit jasmani diselesaikan. Dan Yesus melakukan itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan, dituliskan oleh Nabi Yesaya. Bahwa dia menanggung kelemahan dan penyakit kita. Rohani dan jasmani. Semuanya dia sembuhkan. Dan itu hati Bapa buat kita. Untuk memberi kita kekuatan dan tetap di dalam kesehatan yang Tuhan berikan. Bahkan hari ini kalau kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hidup. Semua karena berkat Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan ini, Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa orang-orang tua biasanya penyakitnya berkaitan sama tulang, osteoporosis gitu. Tulangnya nggak bisa jalan. Biasanya kena di bagian tulang, nanti nggak bisa, jarang gerak. Kalau jarang gerak, metabolisme turun. Metabolisme tubuh turun, akibatnya banyak penyakit tadi. Maka sejak sekarang kita harus melatih banyak gerak. Gitu. Ada gerakan olahraga juga penting. Tapi di sini yang saya mau sampaikan adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira mengerjakan kesembuhan. Jadi obatnya kalau dari Tuhan, kita mungkin berpikir ini Tuhan bercanda kali. Harus minum obat dong Tuhan. Oh iya, perlu. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tapi obat dari Tuhan adalah hati yang gembira. Murah kan sebenarnya kan? Murah sebenarnya. Hati yang bersuka cita, mengerjakan kesembuhan kita. Hati yang gembira, itu obat. Obat yang sebenarnya tidak mengandung efek samping.
Biasanya kita kalau sakit minum obat A untuk menyembuhkan penyakit A. Tapi efeknya bisa menyentuh ke yang B. Ginjalnya lah, lambungnya lah gitu. Sembuhin penyakit yang A, obat gak cocok kena lambung. Karena udah punya asam lambung. Nyembuhin penyakit A yang kena ginjalnya karena kebanyakan obat. Betul? Obat yang sesungguhnya yang dari Tuhan tidak punya efek samping. Obatnya adalah hati yang gembira. Coba Bapak Ibu cek dari ahli-ahli kesehatan, ahli nutrisi. Stres itu salah satu hal yang bisa menurunkan imun dan kesehatan kita. Maka belajar rileks. Serahkan kepada Tuhan. Belajar ikhlas dengan hidup ini. Terima keadaan. Supaya beban stres kita itu bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Supaya kita hidupnya itu enggak depresi terus gitu. Murung terus. Jangan bergantung dengan situasi di sekitar kita. Karena sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Jangan nanti uangnya banyak kita happy. Uangnya sedikit kita terus sedih lagi. Jangan karena uang. Sukacita kita harus karena Tuhan. Ada uang gak ada uang, punya Tuhan cukup. Dia bisa berkati kita. Jangan sampai karena gaji kita. Jangan sampai karena situasi di sekeliling kita. Akan selalu ada tantangan. Tapi janji Tuhan, Dia akan menyertai kita. Melewati setiap tantangan, permasalahan, kehidupan kita. Dia tidak akan ambil masalah kita. Supaya kita belajar dewasa. Dilatih iman kita. Kalau semua mulus, semua kita jadi bayi rohani. Disuapin terus sama Tuhan gitu. Tapi justru ketika kita mengalami melewati kesulitan. Mazmur 23 kan, sekalipun kamu berjalan melewati lembah kekelaman. Tempat kita bukan di lembah kelam, itu hanya berjalan melewati lembah kelam. Terus nanti keluar dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ada janji Tuhan dalam hidup kita. Hati yang gembira. Dimulai dari tenangkan hati kita. Belajar rileks. Ketika kita terintimidasi, kita bisa ucapkan firman. Kita bisa ambil saat teduh kita. Kita bisa mendengarkan pujian, penyembahan. Dan kita bisa mulai berdoa sama Tuhan. Dan semua pergumulan kita. Dan kita bisa berkata, Tuhan yang berperang buat aku. Dan Dia sudah melakukannya di atas kayu salib. Maka Dia berkata ketika di atas kayu salib, sudah selesai. Dan kita bisa bilang kepada masalah hidup kita hari ini, sudah selesai. Masih belum selesai loh Pak. Ini namanya ucapan iman. Namanya iman itu percaya sebelum melihat. Ketika ada masalah, tantangan, kita bisa berkata, sudah selesai. Masalah ekonomi, sudah selesai. Kita jalan di dalam damai dan penyertaan Tuhan. Ya, saya percaya semua kita akan diberkati Tuhan supaya kita bisa jadi saksi Tuhan dan memberkati banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena perbuatan-Mu besar dan ajaib. Buat kami semakin kagum akan Engkau. Bukan hanya berkat-berkat-Mu, tapi pribadi-Mu. Bukan hanya kesembuhan yang Kau beri, tapi pribadi-Mu. Ketika kami datang bersekutu dengan pribadi-Mu, maka semua akan Kau berikan. Buka hati Bapak Ibu semua hari ini, pagi hari ini. Bagaimana caranya? Tenangkan hati, hanya terima saja. Kadang kita jadi orang yang sombong, untuk nerima aja susah. Bagaimana caranya terima? Relax, tenang, buka hati, buka tangan, terima dari Tuhan. Karena Dia sudah mengerjakan di atas kayu salib. Dan Dia berkata, sudah selesai. Maka untuk semua pergumulan doamu hari ini, masing-masing berdoa sama Tuhan. Katakan dalam hatimu, melalui mulutmu mungkin supaya telingamu bisa mendengar. Aku terima jawaban doaku Tuhan. Aku terima penebusan-Mu di atas kayu salib. Sudah selesai. Sudah selesai. Tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku.
sudah selesai. Bagianku hanya tenang, rileks, menerima apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Di atas kayu salib, Engkau selesaikan. Di atas kayu salib, Engkau kerjakan dengan sempurna. Karena Engkau setia Tuhan. Karena Engkau setia. Itu yang membuat kami tetap bisa berharap sampai hari ini. Karena Engkau setia. Walaupun seringkali kami tidak setia. Tapi Engkau setia. Dengan janji dan perkataan firman-Mu yang pasti akan digenapi. Terima kesembuhan-Mu pagi hari ini. Terima jawaban doa-Mu hari ini. Terima yang terbaik dari Tuhan. Terima saja. Dan ketika Engkau penuh dengan kasih dan cintanya Tuhan, kasih itu akan mengalir dan melimpah buat orang-orang di sekeliling kita. Wajah-Mu akan bersinar. Sama seperti Musa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, mukanya bercahaya karena persekutuannya yang erat dengan Tuhan. Ketika kita suka bersekutu dengan Tuhan, wajah-Mu akan bersinar, terpancar dari hati-Mu. Situasi boleh tidak menentu, keuangan kita bisa naik turun, tantangan permasalahan kehidupan akan terjadi, tapi janji Tuhan tetap ya dan amin. Di dalam Dia tidak ada keraguan, ya atau tidak, ya atau tidak. Tapi di dalam Yesus Kristus semua janji Allah adalah ya dan amin. Di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Dan biar kami dikuatkan pagi hari ini. Dan kami terima semua yang terbaik, semua janji Allah yang ya dan amin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya, shalom saudara berkati Tuhan. Ya, pagi hari ini atas nama Bapak Gembala Sidang kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yogi yang sudah melayani kita dan membagikan firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Dan saat ini saya akan juga sampaikan beberapa informasi kegiatan dari gereja kita. Yang pertama untuk ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 7 Februari 2021 pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohana Di Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, amplop persembahan nanti dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu pulang. Dan kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, adapun kriteria jemaat yang boleh hadir untuk mengikuti ibadah secara onsite di gereja. Yang pertama adalah tubuh dalam kondisi sehat, batasan usia 12 sampai dengan 60 tahun. Yang ketiga mengikuti protokol kesehatan, lalu sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi. Yang kelima, pendaftaran dapat melalui WA atau SMS ke nomor 089616061601 dengan menyatakan nama, usia dan juga nomor yang dapat dihubungi. Pendaftaran ibadah dibuka pada hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jam kerja. Dan setelah menerima doa berkat, Bapak Ibu kami himbau untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Marilah kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat dan kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang selalu menjaga dan memeliharakan kehidupan kami Tuhan. Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian di dunia yang semakin gelap ini. Tetapi terang kasih-Mu Tuhan, terang kemuliaan-Mu itu menyinari akan jalan kehidupan kami dan menjagakan kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu dan Tuhan yang selalu memelihara serta menjaga kehidupan kami. Sidang jemaat dikasih Tuhan pada akhir ibadah pada saat ini, angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah usaha dan keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, karena Tuhan yang menyertai dan memberkati engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruhkan wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera.
mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku selalu ada di sepanjang hidupku. Aku percaya kasih karunia-Mu beserta ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Ku pulang dalam berkat-Mu Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.